Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke tempatnya Pak Robert Ole, pemilik dari Ole Sen yang berada di Bogor. Dan perkenalkan, saya Joko Suliarto, owner dari Bhinneka Prastetik Indonesia. Oke, baik Pak. Selamat sore Mas Joko. Selamat sore. Apa kabarnya ini? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Iya, dalam perbincangan kita diskusi nih, mungkin juga untuk pengguna kaki palsu yang lain, Ya, oke. mungkin masih banyak apa namanya ketika pakai kaki palsu sudah bikin nih, terus Oke. langsung jalan, apakah itu bisa seperti itu? Ini sharing pengalaman. Mm. Karena kebanyakan dari pengguna kaki palsu ataupun calon pengguna kaki palsu berpikir bahwa berjalan itu sangat mudah. Apakah seperti itu atau bagaimana, Pak? Gitu. Pengalaman pribadi ya Mas Ya, pengalaman Joko. pribadi. Saya amputee dari 2016, Iya. kecelakaan mobil waktu itu. Hmm? Lalu kita mulai casting, dibantu Mas Joko waktu itu kan. Iya. Nah, pikir saya dulu kalau misalnya kita pakai kaki palsu, selesai casting, udah langsung jalan. Iya. Nah, ternyata prosesnya tuh nggak segampang itu. Kita masih harus melakukan otot terutama mungkin Mas ya. Iya. Nah, kita kan setelah amputee itu keluar dari rumah sakit ada istirahat eksklusif 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Otot nggak digunakan kan tidur. Yes, Ya, sekarang masa pandemi ini kan rebahan. Tiba-tiba harus olahraga. Bener. Pegel-pegel. Nah, itu yang saya nggak tahu tempo hari pada saat kan stam selama ini menggantung aja tuh. Iya. Kita cuma bebat aja pakai apa itu yang elastic band. Iya. Selama 6 bulan eksklusif, saya masih ingat waktu itu. Kemudian udah mulai casting, wah seneng banget tuh tempo hari. Udah ada tahapan selanjutnya. Saya gitu kan. pikir dengan adanya kaki, wah udah siap jalan. Waduh ternyata beda sih Mas. Beda ya. Ternyata otot yang sudah sekian lama kita nggak pakai, Iya. itu mungkin apa ibaratnya, mengerut kali ya? Ya. Atau jadi lembek sih Kekuatannya. memang dia, kekuatannya hilang ya. berkurang. Betul. Ibaratnya sekarang yang pandemi ini rebahan, tiba-tiba harus jalan 5 kilo. Yes, Itu ya kan betul. pasti capek banget. Hmm. Harus ada namanya aktivitasnya harus dikembalikan Ya, lagi secara perlahan. intinya kita training lagi kaki kita yang sudah vakum sekian lama, ototnya Iya. tidak bergerak, hanya istirahat dan dibebat pula kan. Iya. Nah, itu yang saya rasakan tempo hari sih. Begitu casting masih pakai yang film ya. Ya, yang sebagai tes soket itu kan. Soket film dulu. Soket film dulu biar tingkat kenyamanannya ini dapat. Ya, obatnya. benar. Dengan Nah, itu soketnya. saya juga waktu itu sempat merasakan bahwa wah, oke nih, bisa jalan, tapi beda begitu vakumnya udah masuk. Iya. Waduh, mau maju juga bingung tuh, Mas. Aduh, gimana ngelangkahnya nih karena dia Iya. kenceng banget dan itu baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Mau jalan gimana? Numpu aja Betul, bisa, betul, kan? betul. Nah, Rasanya ya memang keseimbangan tetap bertumbuh lebih banyak di kaki yang bagus. Iya. Kalau buat saya di kaki kanan. Kaki berarti. kanan. Begitu. Oke, nah setelah itu kan ya kita ada program latihan ya Pak ya. Ya, betul. Sebelum benar-benar Bapak sekarang yang memang bisa jalan Beraktivitas lagi. beraktivitas lagi. Ya perjuangan dulu ibaratnya kalau kita sering Oh jalan iya, adalah benar Mas. disiksa. Tapi Kalau itu- ingat dulu ya, pada saat kita training itu ya proses yang panjang lah Mas. Waktu itu saya kurang lebih eksklusif 25 hari ya Mas Joko ya. 25 hari, hampir 1 bulan ya Pak. Hampir 1 bulan ya. Itu ya bagaimana kita juga sih. Ya. Kita punya determin mau sampai mana Ya. ibaratnya. Saya waktu itu akhir tahun, saya Natal pengen jalan nih. Nah, ternyata apa yang saya pengenkan itu bisa terjadi ya, bantuan Mas Joko dan teman-teman Ya. pastinya. Nah, terus ya sudah. Proses panjang tuh kita melatih otot, Mas. Keringetan semua deh pokoknya seharian. Dari pagi Eksklusif sampai sore. ya, dari saya di Bogor berangkat ke salah satu tempat OP saat itu yang saya pilih. Proses panjang dari jam 9 setengah 10 lah saya Ya, sampai sampai jam 6, 5 jam 6 jam kerja. Itu proses yang melelahkan sih, tapi ya hasilnya yang saya rasakan sekarang. Ya, gitu. Dan gimana ya Pak ya? Ya saya tahu kan kenapa ini candanya ini disiksa nih, tapi ya kembali lagi Pak. Tujuannya kan untuk betul. Bapak pengennya itu jalan yang memang mendekati bagus dan minim apa namanya ibaratnya pundaknya bengkok Bener, atau ya. ininya bengkok. Pak ya, Jadi pengennya jalannya kan, bener ya. pengen jalannya bener gitu. Saya kan. ingat Mas Joko dulu pernah bilang sama saya bahwa saya mendingan ketemu pengguna baru seperti Pak Robert Ya.
daripada saya ketemu pengguna yang memang Lama. jalannya sudah salah. Iya. Itu benernya lebih susah kan, Mas? Iya, betul, betul. Nah, kalau kita bisa benerin itu dari awal ya kenapa enggak? Iya. Gitu kan. Jadi pada saat kita memang baru pertama, kita langsung tahu apa sih yang mesti kita jalankan pertama. Jadi salah juga kalau menurut saya, ada info dari beberapa teman, beres casting, oke, bagus, bagus, pas, mantap, oke, jalan silahkan. Dia lihat, oh oke, keren. Nggak taunya sebenarnya belum nyaman. Iya. Itu. Nah, akhirnya kan jalan yang salah itu akan membentuk selama menahun. Iya, sampai ketemu OP yang pas misalnya. Jadi kaki bagus pun, kaki mahal pun tidak bisa menjadi ukuran. Betul. Iya. Tapi tetap dari kenyamanan atau bagaimana cara berjalannya juga. Iya. Bagaimana program latihannya. Program latihannya, pembentukan otot, lalu ada namanya muscle contractor ya Mas. Itu juga ikut jaga kan, yang nggak boleh. Waduh, kalau muscle contractor Iya. pusing itu Pak. Ya itu muscle contractor itu gimana tuh Mas? Jadi kayak kaki kita ke depan ya? Kalau untuk atas lutut itu ya, kakinya ke depan, nggak bisa lurus atau bahkan ke belakang. Akhirnya menyulitkan proses belajar jalan. Karena ototnya kan otot depan ini memendek nih. Ya, harus lebih ekstra lagi, mau gimana? Iya. Akhirnya kalau nggak secara teknikal, pemasangan soket sama bar pipa kaki itu nggak bisa sejajar ya? Iya, harus agak ke belakang lagi agar lebih ketika digunakan, ketika berjalan ataupun berdiri seimbang. Ya, betul. Kan latihan tadi kan, program latihan itu tidak hanya kekuatan otot, tapi juga untuk keseimbangan. Keseimbangan Iya kan? masih ingat dulu ya Mas ya? Keseimbangan ingat kan? Saya pernah ngomel dulu, Mas yang bener Mas, gue disuruh berdiri untuk tahan berapa detik? Hanya 3 detik. 3 detik ya, Iya, berdiri dengan satu kaki yang jelek tuh, kaki kita yang kaki palsu gitu. Saat itu pas kaki baru kepasang seminggu lah ya, ini Mas Joko ngawur nih saya bilang. Mana bisa kita tahan kaki dengan begitu orang jalan aja susah gitu kan. Saya ingat dari salah satu latihannya jalan kepiting gitu kan Mas. Iya. Iya kan? Itu aja udah susah banget, apalagi disuruh berdiri di satu kaki gitu. Tapi ternyata itu basic Mas, bener. Akhirnya saya bisa lakukan itu di minggu ketiga minggu ketiga ya. Lalu udah bisa naik tangga. Itu. Jadi memang dasarnya itu berdiri satu kaki di kaki palsunya. Itu kaki kanan kita angkat ya, bertahan satu kaki. Posturnya harus benar dulu. Oke. Pasti mikirnya 3 detik, bentar, ternyata. Iya, nggak bisa. Walaupun itu pegangan loh Mas. Iya, walaupun itu pegangan ke itu bar panjang itu. Iya kan? Itu setengah mati, nggak bisa ada pokoknya tanpa ada latihan otot yang benar. Benar, karena itu ada tujuannya Pak. Tujuannya apa berdiri satu kaki itu? Yang pertama pasti otot. Oke. Yang kedua itu keseimbangan. Kan namanya juga ini ada yang hilang. Betul. Pasti keseimbangannya pasti akan berbeda. Terganggu. Tubuh akan menyesuaikan. Ibaratnya kalau kita ini nih angkat beban ke atas nih. Kalau yang kanan itu 10 kilo, yang kiri 5 kilo, ya pasti akan cenderung ke sebelah 10 kilo. Betul. Ibaratnya nah, yang bagus itu memang kita jalan tuh tetap lurus ya. Iya, harus seimbang juga. Tapi kan Mas kadang-kadang juga memang toleransi di tenaga juga sih ya. Betul. Walaupun jalan kita sudah bagus, saya misalnya pakai kaki palsu saat aktivitas jam 9 pagi, di jam-jam 5, jam 6 tuh udah memang ya. Apalagi nggak latihan, gitu kan. Apalagi nggak latihan. Saya rasakan sih gitu, di jam-jam 5, jam 6 kalau udah non-stop pakai, ini beraktivitas, tetap aja sekuat-kuatnya otot pasti ada capeknya juga. Betul. Apalagi kalau kita memang jalannya dari pagi udah nggak bener, akhirnya jadi menahun. Itu benernya setengah mati tuh Mas? Iya, ya? Benerinnya lebih susah. Kenapa? Ibaratnya kita aja ya Pak ya, yang biasa mungkin udah biasa bangun siang, tiba-tiba harus bangun jam 5 pagi. Harus berubah pola itu berapa lama kalau kita tidak konsisten. Nah itu, makanya nih fondasi yang utama kalau dari saya adalah berdiri satu kaki hanya minimal 2 detik. Lebih bagus lagi 2 detik ya? Minimal 2 detik. 3 detik itu akan jauh lebih bagus. Itu. Oke. Kenapa seperti itu? Ya kan jalan kan nggak mungkin kanan terus atau kiri terus kan? Betul, ritme. Pasti bergantian. Oh iya, lalu kita pada penelatihan dulu untuk jaga keseimbangan jalan supaya semaksimal mungkin seperti orang normal. Iya. Kita pakai metronom waktu itu. Iya, metronom. Ya kan? Tik, tak, tik, tak. Nah, itu harus bareng tuh. Jadi jangan sampai kita kaki kiri kita terlalu kaki yang jelek terlalu cepat diangkat dibandingkan kaki yang normalnya. Betul. Jadi itu itu salah satu bagian dari latihan ritme jalan ya, gait training tadi ya. Training ya, latihan jalan itu. Jadi agar supaya apa? Kaki kanan sama kaki kiri itu fungsinya itu seimbang atau mendekati lah itu. Jadi ketika latihan kaki, latihan jalan itu tadi berjalan ketika sama ritmenya, otomatis kan
bebannya juga sama. Beban Ya. kanan kiri sama. Betul. Kalau yang kanan lebih cepat, yang kiri yang kiri lebih cepat, yang kanan lambat, otomatis lebih capek. Cepat Ya, capek untuk sebelah kasus kanan. saya ini kan amputee sebelah kiri. Kiri, Otomatis saya pengen buru-buru ke kanan, ke kanan terus. langsung karena Iya. kaki kiri saya nggak kuat untuk ketumpu lama-lama. Iya, maka dari itu Iya. kan fondasinya berdiri satu kaki. Yes. Karena tumpuannya pasti di satu kaki yang maksudnya bergantian di situ. Yang perlu dilatih lebih ekstra adalah di kaki kirinya itu. Ya, ya, ya. Nah. Memang sih penuh daya dan upaya dan keringat pastinya Mas ya. Nah, kebanyakan gini Pak, kalau saya lihat nih, kan ada juga salah satu grup nih, namanya grup Amputee Generation kan. Amputee sharing Generation, ya dan saya bangga lain-lain. juga nih saya ada member di situ loh Mas. Iya. Nah, di situ juga sharingnya bagus untuk kedepannya. Ya betul betul. Nah, Membantu teman-teman yang inilah ya, yang difabel ya. iya betul. Nah, kalau di situ kan kalau kalau ada permasalahan kita bisa sharing. Sharing betul. Dan juga gini, dengan latihan yang tepat, kayak keluhan sakit punggung, Nah, iya, sakit punggung betul. terus ke atas atau gimana itu ya bisa terselesaikan lah. Ada namanya kalau kita latihan jalan yang tepat, penggunaan otot yang tepat, itu akan jadi sakit di bagian punggung itu akan berkurang. Karena terbagi. Karena terbagi. Bebannya nggak selamanya berada di bagian yang kuat. Yang kuat. Iya, Ya, oke. Gitu. Ya itu yang saya rasa sih. Kadang-kadang juga kita berdiri pengennya lurus gitu Mas. Iya. Lalu karena alasan nggak nyaman, lalu takut gitu ya, ya, pastinya. akhirnya beban lebih banyak saya kasih di kaki kanan. Betul. Begitu. Ya, makanya- Apalagi kalau udah sore gitu kan. Iya. Nah itu kan nggak bagus juga sebenarnya. Nah, ini Pak, ini kan kalau latihannya hanya 1-2 hari, apakah jadi pede? Oh, nggak bisa Pak lah. Robert aja 25 Nggak bisa, hari. nggak bisa. Kayaknya sih kalau Latihan pengen aja jalan 1 yang bulan. bener ya, teman-teman semua, kita butuh effort lah untuk itu. No pain, no gain kayaknya. Iya. Ini saya alami. Jadi proses gait training itu penting untuk teman-teman amputee yang baru pakai kaki palsu untuk bisa jalani training itu. Ya mungkin dibantu dengan OP-OP yang benar pengalaman ya Mas Joko ya. Lalu orang yang ngerti lah. Jadi kaki bagus, soket bagus. Kalau kita nggak dapet training yang proper, ya hasilnya juga nggak akan bagus. Iya, gitu. betul. Karena tidak hanya 1 atau 2 faktor, banyak faktor yang mempengaruhi Ya, bagaimana jalan itu akan menjadi bagus. ya. Ya, Betul, gitu. betul. Dan juga ini kan mungkin kebanyakan juga latihan jalan tuh ya 1-2 hari itulah yang kok bisa ya, saya aja nggak bisa ini. Ya, benar. Dan- Nggak, makanya saya bilang, dengan saya sudah ketemu sama Mas Joko tempo hari di salah satu perusahaan itulah ya, nah kita pikir, oh udah beres nih masalah nih, bentar lagi jalan nih, Ya. ya kan? Ya, Udah tapi pengen ternyata cepet-cepet nggak semudah jalan itu, nih. ya kan? Ya, Dulu temen ada yang tanya tuh, ah, lu masih training? Ya. Ya masih. Kayak gimana trainingnya tuh? Ya. Iya kan? Soalnya lama banget. Sedangkan Ya. teman saat itu nggak merasakan pengalaman yang sama seperti Ya. itu gitu kan waktu itu. Nah, jadi ya sempat shock juga. Kok lama banget hanya belajar jalan? Ya. Ya, sedangkan kawan saat itu ya dia agak cepat tuh untuk Ya. ininya. Tapi untung saat ini sih dia jalannya bagus. Iya, bagus. Karena belajar dari pengalaman Pak Robert yang di-sharing juga. Ya, gimana- kita bagaimana- ada grup sharing-sharing lah, Ya. ada tenaga ahlinya, Mas Joko gitu kan. Saya juga senang selama ini bisa konsultasi bareng. Apa yang kita rasakan secara teknikal mengenai prostetik kita ya, Mas ya. Ya, Mas Joko di Bineka mungkin bisa bantulah Ya, keperluan-keperluan kita para difabel. Amin, itu Pak. Dan juga ini kebanyakan di video di YouTube ataupun di media sosial adalah hasil akhirnya. Kebanyakan kan tidak tahu nih prosesnya seperti Oh apa. iya, benar. Itulah. Hasilnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Oh, tidak ditampilkan. Kenapa? Iya. Karena itu adalah sakitnya. Betul. Sakitnya itu nggak ditampilkan. Nah, itu. Nah, di sini ya mungkin kedepannya kita akan sharing bagaimana sih program latihan yang tepat bagaimana agar supaya jalan tuh lebih bagus. Jalannya bisa lebih baik. untuk- Apalagi kalau memang kakinya sudah bagus. Nah, Ya kan, sayang gitu. Iya, sayang. Gitu. Makanya nih, saya mungkin mewakili teman-teman disabilitas, begitu pula dari teman-teman M Generation. Ya, Mudah-mudahan Bineka bisa mewakili itulah. amin. Pak. Ya nggak? Insya Allah Dengan Pak- adanya Bineka kita bisa memfasilitasi itu ya minta tolong. Amin. Ya, ditambah ya dari saya ada pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun di salah satu perusahaan Jerman yang memang udah top
ya tinggal diaplikasikan saja Ya, di siap. di mana di Bineka ini. Oke, Gitu. ya ya. Oke, baik Pak Robert. Kita Siap, Mas Joko. cukup sekian. Terima kasih untuk Terima ininya, kasih Mas sharingnya. Joko, sama-sama. Oke. Nah, untuk ke Bineka Prostetik bisa menghubungi saya Joko Suliarto sebagai founder di 0877 8864 1838. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sukses. Sukses selalu. Sukses selalu. Makasih. Terima kasih.